Halo teman-teman, kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan costing by products dan joint products. Pada materi ini, kita akan membahas 5 hal. Pertama, pengertian. Kedua, beberapa istilah yang sering digunakan dalam materi ini. Ketiga, metode costing by product yang meliputi by product yang tidak mendapatkan alokasi joint cost dan by product yang mendapatkan alokasi joint cost. Byproducts yaitu suatu produk yang nilainya relatif kecil yang dihasilkan bersamaan dengan produk lain yang nilainya lebih besar. Byproduct juga dapat memiliki nilai jual maupun tidak. Main product yaitu produk yang memiliki nilai yang lebih besar. Contoh dari byproduct dan main product yaitu ketika ada proses penggilingan padi, maka byproductnya adalah dedak dan merang, sedangkan main productnya adalah beras. Kedua, yaitu istilah yang akan sering digunakan dalam materi ini. Pertama, joint product process, yaitu proses yang mengolah satu raw material menjadi lebih dari satu produk. Main product, yaitu produk dengan nilai yang lebih tinggi yang berasal dari joint product process. Byproduct, yaitu satu produk atau lebih dengan nilai yang jauh lebih rendah dari joint product process. Joint product, yaitu dua produk atau lebih yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari joint product process. Joint production cost yaitu manufacturing cost yang digunakan dari awal sampai split off point. Split off point yaitu titik di joint product process di mana semua produk sudah bisa diidentifikasikan perbedaannya. Separable cost yaitu manufacturing cost yang digunakan dari split off point sampai produk selesai. Ultimate point yaitu titik di mana produk sudah jadi dan siap untuk dijual. Joint product process. Terdapat ilustrasi di sini yang dapat dibaca dari kiri ke kanan. Pada tahap pertama, raw material di-input dalam proses. Lalu dari proses input tersebut sampai dengan titik split off point terdapat joint cost. Pada titik split off point terdapat dua hal yang dapat terjadi. Barang dapat menjadi sudah siap dan sudah siap dijual, atau jika masih butuh proses, maka dapat di-input raw material atau bahan lain yang dibutuhkan. Dari split off point sampai dengan ultimate point terdapat separable cost. Ultimate point yaitu titik di mana outputnya yaitu berupa finished goods, yaitu barang yang sudah siap dan dapat dijual. Byproduct tadi kan udah dijelaskan bahwasanya byproduct itu produk yang dihasilkan berbarengan dengan main product, namun nilai itu kecil dari main product. Nah, untuk metode pembayaran biaya sendiri itu dibagi menjadi dua, ada tidak mendapat alokasi joint cost dan mendapatkan alokasi joint cost. Untuk tidak mendapatkan alokasi joint cost ada gross method dan net method. Gross method dan net method ini keduanya nanti akan ditampilkan di laporan keuangan sebagai penambah sales atau pengurang COGS atau pengurang total manufacturing cost ataupun sebagai penambah other income. Untuk penambah sales, kita fokus ke tulisan berwarna merah, akan ditampilkan di bagian akun sales. Nah, di sini revenue from sales-nya sebesar 1.000, sedangkan pendapatan dari produk utama ini 50.000, jadi totalnya 51.000. Selanjutnya sebagai pengurang COGS, itu cost of goods sold kita didapatkan senilai 30.000. Dikurangi dengan pendapatan by product kita 1.000, sehingga 30.000 dikurangi 1.000 akan mendapatkan hasil 29.000. Nah, sebagai untuk pengurang biaya produksi, itu total production cost kita kan 30.000. Revenue from sales by product kita 1.000. Nah, maka akan mendapatkan hasil bersihnya 29.000. Nah, untuk menambah other income, itu kan income statement itu ada sales, expense, dan other income and expense. Maka akan ditampilkan di other income expense sebagai revenue from sales by product 1.000 gitu ya. Untuk net revenue sendiri, nilai net revenue itu adalah gross revenue dikurangi dengan biaya setelah split off point. Nah, mungkin kalau ada marketing cost-nya, biaya pemasaran atau biaya administrasi juga dikeluarkan, maka akan masukkan nilai net revenue. Nah, beberapa perusahaan menggunakan satu akun yaitu by product untuk mencatat cost dan revenue by
product. Kalau biaya itu didebit di by product, sedangkan penjualan dikredit di by product. Maka ditampilkan di income statement saldo akun by product. Alasan yang selanjutnya adalah dalam hal by product mendapatkan alokasi joint cost, maka ada dua metode dalam mengalokasikan biaya gabungannya, yaitu yang pertama metode replacement cost dan yang kedua metode market value atau reversal cost. Di sini yang pertama akan kita bahas adalah metode replacement cost. Menurut metode replacement cost, by product mendapatkan alokasi joint cost sebesar biaya pengganti atau harga belinya. Terdapat divisi yang menghasilkan by product yang dibutuhkan oleh divisi lain. Pemanfaatan by product yang dihasilkan mencegah perusahaan membeli produk sejenis dari perusahaan lain. Hal inilah yang melandasi penggunaan biaya pengganti atau harga beli untuk mengalokasikan joint cost ke by product pada metode replacement cost. Dalam metode replacement cost ada dua divisi, yaitu divisi yang menghasilkan by product dan divisi yang menerima by product. Pada saat by product ditransfer dari divisi yang menghasilkan, biaya produksi main product dikurangi sebesar replacement cost by product. Sebaliknya, biaya produksi divisi yang menerima by product ini ditambah sebesar replacement cost by product tersebut. Metode yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu metode market value atau reversal cost. Dalam metode market value, by product dinilai sebesar estimasi nilai by product pada saat split off point atau titik pisah batas, yaitu sebesar harga jual dikurangi dengan estimasi operating profit, beban pemasaran, dan administrasi, serta estimasi separable cost. Tambahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang terjadi setelah split off point dibebankan juga ke by product. Pada slide ini ditekankan kembali alokasi marketing dan administratif juga bisa didebitkan pada akun by product. Setelah by product selesai diproses, SC aktual ditambahkan pada akun by product. SC yang dimaksud di sini adalah separable cost. Saldo akun by product disajikan pada metode yang pertama. Hasil penjualan dikreditkan pada akun by product. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam belajar ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.